Itu nenek yang dia lihat di kandang batu kemarin lagi duduk aja di samping Asep sambil senyum ke arah Abi. Ternyata Asep sakit seminggu setelah turun dari pendakian dan gak sembuh-sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Setia Misteri bareng gua Setia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi di video kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian menyeramkan di gunung akibat nggak jaga omongan alias sompral selama di pendakian, sehingga mereka harus menerima segala konsekuensi dari apa yang sudah mereka ucapkan. Nah, penasaran dengan kisahnya? Yuk langsung saja kita masuk pada kisah yang pertama. Jadi kisah ini dialami oleh Dodi, seorang pendaki asal Jakarta Timur, waktu dia mendaki ke Gunung Slamet tahun 2016 lalu. Nah, waktu itu Dodi ini mendaki ditemani sama dua orang temannya yang bernama Goni sama Iwel lewat jalur Bambangan. Dan di awal-awal pendakian ya semuanya berjalan lancar, gak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai tiba di pos 7. Sialnya, setiba di pos 7, ternyata di tempat itu udah penuh dengan tenda pendaki yang udah ngecamp duluan. Jadi mereka nggak bisa ngebuka tenda di situ. Ya terpaksa Dodi sama rombongannya mutusin buat turun lagi nih ke pos 5 biar ada tempat yang landai gitu buat ngediriin tenda. Tapi lagi-lagi setiba di pos 5, ternyata di tempat itu juga udah dipakai sama pendaki yang udah duluan nyampe dari bawah. Akhirnya mereka turun lagi ke pos 4, pos Samarantu. Dan di pos ini memang gak ada satupun tenda di situ, karena memang dari petugas registrasi tadi waktu di bawah itu tidak direkomendasiin buat ngediriin tenda di situ kecuali dalam keadaan darurat. Nah, singkat cerita, ngecamp lah mereka di situ. Dan alhamdulillah, meskipun malam itu cuma rombongan Dodi yang ngecamp di situ, tapi yang nggak ada gangguan ataupun kejadian aneh lah yang mereka alami sampai mereka selesai turun dari puncak dan balik lagi ke tempat camp yang ada di pos 4 ini. Dan disinilah semua kejadian aneh dan menyeramkan mulai mereka alami. Jadi tepat jam 10 malam, waktu mereka lagi nyantai-nyantai nih sambil ngobrol di depan tenda, Iwel ngomong nih ke Dodi, "Dot, gua baca-baca katanya kalau di gunung itu ada pantangan-pantangannya ya, yang gak boleh dilanggar." Nah, Dodi yang memang gak percaya sama hal-hal mistis jawab di situ, "Gua gak peduli mau setan kek, mau apaan kek. Pokoknya kalau ketemu, ya kita ajak ngopi aja, kenapa?" Gak lama abis ngomong gitu, tiba-tiba dari atas tenda ada suara bapak-bapak ngeludah. Jadi kayak gini nih, cuy. Dan saat itu juga jatuh segumpalan reak ludah nempel tepat di lengan jaketnya Dodi. Sontak mereka semua panik dan mulailah main salah-salahan di situ. "Lu sih tadi ngomongnya aneh-aneh, yang kagak-kagak aja. Lu kali Goni yang ngeludah." Jadi Dodi ini sempat nuduh si Goni nih yang ngeludahin dia, karena memang posisinya ada di belakang dia. Tapi Goni ngomong lagi di situ, "Masa iya gua ngeludah ke atas gitu kan, terus ludahnya jatuh ke jaket lu? Ya nggak mungkin lah kan." Nah, karena saking penasarannya sama suara tadi, disenterin lah sama Iwel pakai headlampnya ke atas, terus sekeliling tenda diliatin. Kali-kali ada monyet yang ngeludah gitu kan. Tapi dia nggak nemuin apa-apa di situ. Akhirnya karena ngerasa aneh, ya mereka langsung masuk ke tenda dan langsung istirahat buat persiapan turun besok. Tapi ternyata terornya nggak selesai sampai di situ guys.
Jadi sekitar jam 1 malam, Iwel ini kebelet kencing. Lalu pergilah dia ke belakang tenda sambil bawa headlamp. Nah, selesai kencing, pas dia mau masuk lagi ke tenda, dia kaget sekaget-kagetnya. Kok di dalam tenda ada 3 orang gitu ya? Dan salah satunya itu pakai jaket persis kayak jaket yang dia pakai. Dari warnanya, modelnya, bahkan pas dia tegesin lagi nih, semua outfit yang dipakai sama sosok itu persis kayak yang dipakai Iwel. Dia sampai mau nangis di situ karena ngelihat diri dia ada 2. Karena saking takutnya sampai dia nggak berani masuk ke tenda. Jadi cuma diem aja di depan tenda sampai subuh. Pas teman-temannya udah bangun, barulah sosok itu hilang. Teman-temannya tadi kaget ngelihat Iwel yang lagi duduk aja sendiri depan tenda kan. Loh, lu kagak tidur, Wel? Gua nggak bisa tidur, kata Iwel lagi nih. Jadi dia masih nutupin tuh kejadian yang dia lihat semalam. Akhirnya setelah beres-beres tenda, prepare semua barang-barang, mereka langsung nih turun ke base camp saat itu juga. Oke, itu tadi pengalaman Dodi ketika mendaki ke Gunung Slamet bersama teman-temannya di tahun 2016 lalu. Sekarang kita masuk pada kejadian menyeramkan kedua yang dialami oleh Asep, seorang pendaki pemula asal Jakarta. Waktu dia mendaki ke Gunung Gede tahun 2022 lalu. Nah, waktu itu Asep mendaki ditemani sama 3 orang temannya yang bernama Abi, Joni, sama Adi lewat jalur Cibodas. Cuman sialnya nih, baru saja di awal-awal pendakian mau menuju ke pos 1, si Asep nyeletuk di situ. Anjir, gua kira naik gunung itu susah, ternyata begini doang. Ini mah adek gua yang masih bayi juga bisa kali. Dan gak cuman itu, waktu menuju ke pos 3, Asep ini ngomong lagi di situ. Segini doang naik gunung, gak ada rasanya ini mah. Nah, ngedengar Asep ngomong kayak gitu, kagetlah semua teman-temannya kan. Si Adi kesel di situ, ngomonglah dia ke Asep. Sep, jaga omongan lu. Ini gunung bukan rumah lu. Untungnya langsung ditenangin tuh sama Abi. Udah, sabar. Kita masih di gunung ini, jangan ribut. Lalu lanjutlah mereka jalan-jalan sampai tiba di kandang batu. Nah, karena hari itu udah mulai gelap, mereka mutusin buat ngebuka tenda dan ngecamp di situ. Nah, disinilah nih awal mula semua petaka dan konsekuensi dari apa yang udah dia ucapin harus diterima. Jadi, pas lagi istirahat di tenda, sekitar jam 1 malam, Asep ini kebelet kencing. Lalu dia ngebangunin Abi nih buat nemenin dia kencing. Lalu dianterinlah sama Abi sampai di depan tenda. Gak lama dari situ, tiba-tiba Asep lari kayak orang ketakutan dan langsung masuk ke tenda. Abi bingung di situ kan. Kenapa ini Asep kayak orang ketakutan? Pas ditanya, Asep cuma diem aja di situ, nggak jawab. Tiba-tiba dia teriak histeris. Suaranya Asep tadi persis kayak nenek-nenek. Ternyata Asep kesurupan dan sosok nenek-nenek yang ngerasukin dia tadi ngomong di situ. Anak ini udah sombong, lancang. Dia udah ngencingin rumah saya. Saya nggak suka sama kelakuan anak ini. Nah, Abi ngomonglah sama sosok itu. Tolong maafin teman saya, Nek. Saya janji, teman saya nggak bakalan kayak gitu lagi. Terus sosok itu ngomong lagi nih. Anak ini nggak bakal saya izinin pulang. Untungnya Joni ngerti di situ sama hal-hal ya gimana cara nyadarin orang kesurupan. Akhirnya dia ambillah air mineral yang dia bawa, terus habis dia baca-bacain, dia kepretin tuh dari kepalanya Asep sampai ke kakinya. Dan alhamdulillah nggak lama Asep mulai sadar. Nah pas udah sadar ini ditanyalah sama Abi, emang lu habis ngapain Sep? Ceritalah Asep di situ kan. Tadi katanya waktu lagi kencing ada sosok nenek-nenek, mukanya hancur, matanya merah,
lagi ngeliatin aja ke arah Asep, kayak lagi marah gitu. Makanya gue lari, kata si Asep. Akhirnya karena ngeliat kondisi Asep nih yang gak memungkinkan buat mereka nerusin nih pendakian, pagi itu mereka langsung turun ke base camp. Tapi jangan lu kira mentang-mentang udah turun, udah balik ke rumah, masalahnya udah selesai sampai di situ. Enggak, bro. Lu inget kan perkataan sosok si nenek tadi, anak ini gak bakalan saya izinin pulang. Nah, seminggu setelah pulang dari pendakian, Abi ditelepon sama orang tuanya Asep buat ngabarin kalau Asep ini sakit udah 7 hari sejak pulang dari mendaki kemarin. Dijenguklah sama Abi kan buat mastiin sakit apa sih nih Asep ini sampai seminggu kok belum sembuh-sembuh gitu kan. Pas Abi masuk ke kamarnya Asep, dia kaget sekaget-kagetnya sambil istighfar. Astagfirullahalazim. Dan lu tahu kenapa? Itu sosok nenek-nenek yang dia temuin waktu di kandang batu kemarin, itu lagi duduk aja di samping Asep sambil senyum ke arah Abi. Akhirnya Abi ngomong di situ ke orang tuanya Asep, "Pak, Bu, mendingan Asep coba dibawa ke Ustadz aja biar bisa diruqyah." Dan alhamdulillahnya orang tuanya Asep setuju di situ. Dan singkat cerita, dibawalah Asep ke salah satu ustadz kenalan orang tuanya Asep. Dan alhamdulillah setelah diruqyah Asep bisa sembuh. Dan si ustadz tadi ngomong, untung anak ini cepet diobatin. Kalau enggak, mungkin bisa-bisa dia udah dibawa sama sosok nenek-nenek yang ngikutin dia akibat kelakuan Asep selama di pendakian kemarin. Oke guys, gimana menurut kalian kelakuan dari Asep sama si Dodi tadi? Silakan tulis komentar di bawah. Nah, sekarang kita masuk ke kisah pengalaman ketiga yang dialami oleh Wiwit, seorang pendaki yang juga berasal dari Jakarta. Waktu dia mendaki ke Gunung Slamet tahun 2015 lalu. Jadi waktu itu Wiwit ini mendaki sama 2 orang temannya yang bernama Fuad sama Rani lewat jalur Bambangan. Nah, memang jalur Bambangan ini salah satu jalur terfavorit para pendaki buat naik ke Gunung Slamet. Dan singkat cerita, H-1 pendakian, mereka nginep dulu nih di rumah pamannya Fuad di daerah Bobotsari, Purbalingga. Biar nantinya nggak terlalu jauh lah buat menuju ke base camp. Dan keesokan harinya diantarlah nih mereka pakai mobil pamannya Fuad ke base camp Bambangan. Dan selesai registrasi sekitar jam 9 pagi, pendakian Gunung Slamet via Bambangan dimulai. Nah, di awal-awal pendakian ini ya semuanya berjalan lancar, nggak ada kejadian-kejadian aneh. Sampai mereka tiba di pos 4 Samarantu sekitar jam 1 siang. Dan di pos ini mereka ngeliat ada sajen ditaruh di bawah sebatang pohon besar. Dan di atas sajen itu ada beberapa makanan yang udah disusun rapi. Ada pisang 1 sisir, ada telur ayam kampung 5 butir, ada aneka bunga, ada juga 3 buah apem di situ. Dan dupa lengkap sama korek api ditaruh di pinggirnya. Nah, Wiwit sama teman-temannya ini yang memang skeptis dengan hal-hal mistis, mulailah usil di situ. Dia nyalain itu dupa. Terus Rani meganglah salah satu kue apem tadi. Ternyata masih anget itu kue. Dimakanlah apem tadi sama mereka bertiga bareng-bareng. Sambil si Fuad ngomong lagi di situ, penghuni sini nggak suka sama apem. Dan nggak puas sampai di situ, bunga yang ada di sajen tadi dia lempar-lemparin tuh sambil ngomong, dasar manusia-manusia bodoh. Nah, puas ngacak-ngacak sajen, puas ngata-ngatain gitu, lanjut lagi mereka jalan sambil terus ketawa-ketawa sampai tiba di pos 7 Samyang Kendit. Dan disinilah nih mulai semua malapetaka dan konsekuensi dari apa yang udah mereka lakuin tadi harus mereka terima. Jadi pas mereka udah sampai di pos 7 ini, entah kenapa
suasana di tempat itu tuh kayak aneh tuh. Sunyi, sepi banget. Nggak ada satupun tenda yang berdiri di situ. Padahal itu adalah area camp. Ya biasanya sih minimal ada 1 atau 2 tenda lah berdiri. Nah, karena hari udah mulai gelap, mereka mutusin ngecamp di situ. Dan sekitar jam 9 malam nih, baru saja mereka mau istirahat, tiba-tiba dari luar tenda kedengar suara anak kecil lagi berlarian. Dan makin lama suara tadi makin keras. Rani mulai geram di situ. Keluarlah dia buat mastiin, anak siapa sih nih? Malam-malam masih keluyuran. Pas Rani ngeliat ke salah satu sudut shelter di situ, dia langsung teriak histeris. Dan lu mau tahu apa itu? Ternyata di sudut shelter itu rame anak-anak dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Lagi main aja sambil ketawa-ketawa. Jadi yang dilihat Rani itu ada sosok anak kecil, kepalanya botak tapi mukanya hancur. Ada juga sosok anak kecil tapi wajahnya itu udah tua gitu, wajah orang dewasa, kayak manusia kerdil gitu. Dan ada juga nih sosok anak cewek, rambutnya diikat tapi kedua matanya bolong. Dan banyak lagi wujud-wujud lain yang gak kalah serem. Tapi yang bikin Rani ini paling terkejut bukan sosok anak kecil itu, tapi Fuad. Kok bisa-bisanya dia ada di antara anak-anak kecil itu, lagi asik aja main bareng. Nah, ngedengar teriakan Rani tadi, keluarlah Wiwit sama Fuad yang aslinya. Dan seketika itu juga, sosok anak kecil tadi sama sosok Fuad itu ngeliatin aja ke arah Wiwit sama Rani. Fuad langsung teriak di situ, "Cepet masuk tenda, tutup mata kalian." Dan sejak kejadian itu, mulailah mereka mikir nih, apa ini gara-gara perbuatan kita di pos 4 tadi ya? Dan saat itu juga perilaku Fuad ini tiba-tiba berubah. Dia jadi pendiam, jarang ngomong, terus suka bengong gitu. Akhirnya karena udah malam dan mereka pun takut keluar tenda, jadi mereka diem aja tuh sampai pagi. Nah, pas udah pagi nih, Wiwit sama Rani udah bangun duluan. Keluarlah dia tenda dan kagetlah dia di situ. Kok tiba-tiba di sisi kiri kanan tenda mereka udah banyak tenda berdiri. Tapi kenapa semalam kok sepi banget gitu kan? Nah, salah satu rombongan pendaki yang lagi ngecamp nih di samping tendanya Wiwit nanya di situ, "Mbaknya baru datang ya?" Wiwit jawab, "Enggak kok. Kita dari semalam udah ngecamp di sini. Masnya kali datang tadi subuh ya?" Tanya Rani nih. "Enggak kok mbak, kita malah udah dari kemarin di sini. Tapi kok semalam kita nggak lihat ya tendanya mas." Tambah bingung lah mereka di situ. Nah, ternyata pendaki tadi bernama Anung. Dia berasal dari Jogja. Akhirnya Anung ngomong di situ, "Sekarang masih di bulan Suro. Biasanya di pos 4 itu banyak sajen. Nah, kejadian-kejadian kayak gini biasanya tuh akibat mereka-mereka yang bikin ulah di area pos 4 tadi sampai dibawa ke dimensi lain. Emang kalian udah bikin ulah apa?" tanya Anung lagi. Wiwit sama Rani cuma diem aja di situ, main pandang-pandangan dan nggak ngaku lagi. Akhirnya Anung nyaranin di situ agar rombongan Wiwit ini nggak usah nerusin pendakian. Takutnya kenapa-kenapa nantinya kan. Karena udah banyak kejadian ganjil yang mereka temuin. Untungnya Fuad juga setuju di situ saran dari Anung. Dan singkat cerita, siang itu mereka mutusin langsung turun ke base camp. Nah, sepanjang perjalanan turun ini pun Fuad itu masih diem aja, nggak ngomong. Bahkan sampai waktu pamannya ngejemput pun, itu sepanjang jalan Fuad ini cuma diem sambil ngeliatin aja jalan dari kaca mobil. Akhirnya sekitar jam 9 malam, tibalah mereka di rumah pamannya Fuad. Fuad langsung masuk kamar dan langsung nutup pintu. Wiwit sama Rani sempat mikir, mungkin Fuad ini kesel kali ya, karena dia gagal muncak kan. Udah jauh-jauh datang dari Jakarta, nggak nyampe puncak lagi. Nah, keesokan paginya, bibinya Fuad nih minta Wiwit sama Rani buat ngebangunin Fuad, biar sarapan bareng gitu.
Tapi pas Rani menuju kamar Fuad, dia ngeliat nih ke kamarnya Fuad. Tiba-tiba dia teriak. Lu tahu kenapa? Ternyata Fuad udah tergantung di plafon kamar dengan seutas tali tambang. Akhirnya paman Fuad langsung menghubungi pihak yang berwajib dan melaporkan kejadian yang menimpa ponakannya. Bahkan Wiwit sama Rani pun dimintai keterangan nih. Dia harus menceritakan semua kejadian apa yang udah mereka lakuin selama pendakian kemarin. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik nih di tubuh Fuad. Akhirnya Fuad dinyatakan murni meninggal akibat bundir. Tapi motif dari bundirnya itu sampai kini belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Akhirnya jasad Fuad dibawa nih oleh pamannya ke rumah orang tuanya di Jakarta untuk dikebumikan. Al-Fatihah buat Fuad. Oke guys, itu tadi pengalaman Wiwit di Gunung Slamet tahun 2015. Sampai segitunya ya efeknya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi agar lebih berhati-hati. Dan yang terpenting, hormatilah budaya setempat. Jangan mentang-mentang kita nggak percaya ya sampai mengolok-olok terus berbuat semaunya. Oke guys, gimana menurut kalian kisah Fuad tadi? Boleh banget tulis pendapat kalian, saran kalian, dan pengalaman kalian. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat buat kita semua. Sebelum berpisah, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang biar nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Gua Setia undur diri, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.